Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali kembali lagi Sapa Sulsel hadir menjumpai Anda dari pukul 7.00 hingga pukul 7.30 nanti. Yang pastinya ada saya di sini, Hendra Bakti, yang akan menemani Anda di hari ini tentunya. Yang menjadi perbincangan kita di hari ini tentunya sangat inspiratif, karena setiap harinya memang kita hadirkan tokoh-tokoh maupun narsum-narsum yang memang akan menceritakan kisah-kisah dan juga program-program inspiratif yang tentunya bisa mempengaruhi diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Masih berkaitan soal ambulans. Jika tadi ada ambulans gratis dari Sedekah Jumat Pekanan, nah kali ini teman-teman yang juga membantu ambulans-ambulans di jalan. Mereka adalah komunitas-komunitas yang mengawal dan membuka jalan untuk ambulans. Nah, yang pertama ada Rijal Wijaya yang merupakan anggota komunitas dari MARS, yang merupakan singkatan dari Makassar Ambulance Rescue. Selamat pagi Rijal, apa kabar? Alhamdulillah. Baik ya, sehat ya. Oke, kemudian yang di ujung sana ada David Ikwandi yang merupakan anggota komunitas IEA atau Indonesia Escorting Ambulance. Selamat pagi, Selamat David. pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, seragamnya hampir mirip nih ya. Rata-rata seperti ini memang ya. Oke, baik. Boleh diperkenalkan dulu Rijal Wijaya, anggota komunitas MARS ini. Boleh dijelaskan apa ini MARS dan sejak kapan hadir di Makassar? MARS sendiri terbentuk di tanggal 11 Maret 2019. Jadi baru ya? Baru tahun ini terbentuk ya? Baru. Oke, saat ini sudah berapa anggota yang berasal dari MARS ini? Untuk sampai sekarang sudah 19 orang. 19 orang? Yap. Oke, baik. Teman-teman dari MARS ini mengapa kemudian masuk menjadi anggota MARS ini? Apa tujuan teman-teman untuk kemudian berpartisipasi dalam MARS? Seperti Rijal Wijaya sendiri, kenapa ada keinginan untuk bergabung dengan komunitas pengawal ambulans ini? Supaya mempercepat perjalanan ambulans menuju ke rumah sakit. Ini memberikan bantuan begitu ya kepada ambulans dan juga masyarakat yang sedang menggunakan jasa ambulans ini begitu ya. Baik. Kemudian David Ikwandi dari IEA atau Indonesia Escorting Ambulance. Boleh jelaskan ini tentang Indonesia Escorting Ambulance? Jadi Indonesia Escorting Ambulance sendiri itu awalnya cuman ada di Bekasi. Kemudian karena minat dari beberapa kalangan dan masyarakat sehingga terbentuk menyebar di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya di Makassar. Kalau di Makassar sendiri sejak kapan? Makassar sendiri itu sekitar awal bulan 3 2018 kemarin. Oh, 2018 sudah 1 tahun lebih ya. Lebih kakak gitu ya. Kurang lebih ya. Oke, kalau saat ini anggotanya berapa orang? Untuk saat ini anggotanya sekitar ada 40-an kurang lebih. 40 anggota. Menarik kemudian untuk menanyakan kenapa teman-teman tertarik untuk kemudian mendonasikan diri kalian sendiri, mengawal ambulans, membuka jalan ambulans begitu ya. Apa alasannya kalau dari David sendiri? Alasannya yang pertama karena Makassar merupakan kota besar yang kemudian tingkat kepadatan jalannya sudah cukup tinggi, sehingga kadang ambulans yang melintas itu tersendat mungkin karena kemacetan dan mungkin karena masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perjalanan ambulans, sehingga kami hadir untuk membantu pasien dan driver untuk bisa sampai ke rumah sakit dan pasien bisa cepat mendapat pertolongan. Oke, baik. Kita lihat dulu beberapa dokumentasi dari teman-teman MARS maupun IEA ini. Ya, yang pertama kita lihat dokumentasi ini dari Indonesia Escorting Ambulance. Ini proses apa ini? Kemarin kita dapat korban kecelakaan di sekitar flyover. Kemudian kami kerahkan tim untuk melakukan pertolongan pertama. Oke, jadi teman-teman dari IA ini juga tidak hanya sekedar mengawal, juga menguasai teknik-teknik pertolongan pertama begitu ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, next. Masih sama? Masih sama, peran yang berbeda juga.
Tapi ilmu-ilmu terkait dengan pertolongan pertama ini teman-teman dapatkan dari pelatihan-pelatihan yang kalian lakukan begitu? Iya, kami melakukan pelatihan ke beberapa anggota untuk penanganan. Ini dari Mars, bisa dijelaskan nih dari Mars ini dalam proses apa nih? Ini waktu pemakaman kakak dari anggota kami. Oke. Jadi mengawal ambulansnya juga ya? Siap. Oke, next. Ini di rumah sakit Laidin. Oke. Ini dari? Ini dari rumah sakit umum Laki Padada dan rumah sakit Mitra Manakara Mamuju. Oke, baik. Ini masih dari Mars ya? Siap. Oke, next. Teman-teman dari Mars ini oke, yang menjadi pertanyaan kemudian begitu ya, bagaimana prosesnya, berapa orang tim yang diturunkan ketika kalian mengawal ambulans dari Mars dulu? Tim yang kami turunkan itu maksimal 4 orang. Dalam mengawal satu ambulans? Siap. Oke. Dalam mengawal satu ambulans itu kita ada formasinya. 3 orang di depan, 1 orang di belakang. Oke, 3 orang di depan ambulans, 1 orang di belakang ambulans. Ya. Oke. Baik, kalau dari IA sendiri? Kurang lebih hampir mirip dengan Mars. Kami 3-4 orang. Formasinya juga ada yang di depan dan ada yang di belakang. Untuk mengawal ambulans ini, apakah teman-teman komunitas ini harus ada izin tertentu yang kalian miliki begitu, izin tertentu kepada komunitas ini untuk kemudian mengawal ambulans, atau itu siapapun bisa melakukannya begitu kalau dari David? Kalau dari IA sendiri kami ada izin ya, ada izin. Kalau misalkan dari orang tua. Orang tua minimal harus tahu lah kalau anaknya mungkin atau keluarganya itu mengikuti kegiatan kami. Kalau dalam proses pengawalannya begitu, apakah kalian secara inisiatif tersendiri ketika melihat ambulans secara refleks langsung kemudian mengambil gerakan di depan ambulans, mengawal dan membuka jalan? Kalau pengawalannya kami biasanya dihubungi terlebih dahulu kalau ada ambulans yang ingin melakukan rujukan. Kemudian kalau kita sudah ketemu ya kita lakukan pengawalan. Baik, jadi ada proses komunikasi terlebih dahulu ya begitu ya. Kalau misalnya sementara di jalan nih para anggota komunitas sedang memakai pakaian dinas seperti ini, kemudian tiba-tiba mendengar ambulans, biasanya juga langsung berinisiatif membuka jalan begitu? Iya, kami langsung berinisiatif untuk langsung membukakan jalan, kemudian kita tanyakan ke drivernya tujuan kemana, kemudian kami lanjutkan sampai ke tujuan. Ceritakan kepada kami pengalaman-pengalaman ketika kalian sedang mengawal ambulans. Pengalaman yang paling pahit itu ketika dengar kabar pasiennya meninggal. Dari kondisi sakit mungkin, kemudian Anda mendengar pasiennya telah meninggal. Siap. Kalau di jalanan begitu, pernahkah kalian mengawal ambulans kemudian agak sedikit kesulitan untuk membuka jalan? Sering. Ya. Apa yang dilakukan pada saat itu? Yang paling sering itu ada yang tidak mau minggir, atau memang sudah macet parah. Kalau di jalan cuma itu sih. Cuma itu ya. Kalau David, ceritakan suka dukanya setelah beberapa lama ini kamu aktif sebagai pengawal pembuka jalan ambulans. Suka dukanya ya paling beberapa pengendara yang mungkin kurang mengerti mungkin ya. Jadi kami sudah minta jalan, tapi masih tetap saja di posisinya. Kami sudah kode untuk ada ambulans di belakang, tapi tetap dengan posisi yang sama, sehingga kadang kami mungkin harus kerja keras ya, kerja keras. Dan kadang juga kami seperti di Mars sendiri, kadang ada pasien yang meninggal karena mungkin pada saat itu kondisi jalan macet, kemudian O2 sudah menipis. Itu kebanyakan gara-gara O2. Nah ini sebenarnya harus ada kesadaran juga dari masyarakat begitu ya untuk mengutamakan ambulans. Menurut pandangan kalian, memang apakah kesadaran masyarakat di Kota Makassar itu masih tidak terlalu maksimal terkait dengan pentingnya mendahulukan ambulans di jalan raya?
Kalau kesadaran masyarakat di Makassar sendiri untuk saat ini masih kurang ya, masih kurang karena pada saat kami melakukan pemanduan atau pengawalan itu sendiri pun kadang masih ada yang kurang respon gitu. Jadi bisa dibilang mungkin adalah beberapa masyarakat yang masih kurang respon terhadap perjalanan ambulans sendiri. Baik, saat ini ketika ada masyarakat yang kemudian membutuhkan pengawalan dari kalian, bagaimana prosesnya dari IAA dulu? Kalau kami bisa menghubungi lewat WhatsApp atau menghubungi langsung, bisa juga lewat sosial media. Langsung disampaikan kontaknya atau sosial media. Kalau nomor WhatsApp-nya itu bisa menghubungi 082 347 194 839. Sekali lagi. 082 347 194 839. Kalau sosial medianya bisa di IG IEA Wilayah Makassar. IEA Wilayah Makassar. Baik, dari Mars sendiri? Dari Mars nomor HP-nya bisa dihubungi di 0857 9625 7322. Sekali lagi. 0857 9625 7322. Sosial medianya? Sosial medianya kita di Instagram Makassar Ambulance Rescue. Baik, terima kasih teman-teman. Kami sangat mengapresiasi begitu ya bentuk bantuan dari teman-teman untuk mengawal membuka jalan. Tidak mudah membuka jalan di Makassar begitu ya, karena kondisinya memang jalanannya sudah sempit, sementara kendaraan begitu ramai. Mudah-mudahan jasa teman-teman ini tentunya mendapat pahala begitu ya untuk teman-teman. Baik, sukses untuk IEA dan Mars, salam buat rekan-rekan sekalian. Baik, terima kasih pemirsa, kita hari ini sudah membahas banyak terkait dengan ambulans, dan terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas TV Makassar di Sapa Sulsel. Saya Hendra Bakti, mewakili rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.